Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru kali ini akan membahas tips-tips untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometri sebagai persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester ya. Silakan disimak baik-baik. Nah, untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometri itu ada beberapa tips-tips yang sudah Ibu rangkum berdasarkan pengalaman pribadi Bu Guru ya untuk mengerjakan soal limit trigonometri itu biar gampang. Apa saja yang perlu kita ingat? Yang pertama adalah kita perlu mengingat bahwa untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometri ada beberapa metode. Nah, metode yang pertama itu metode substitusi, kemudian metode untuk menyederhanakan, dan yang ketiga nanti kalau X-nya mendekati tak hingga itu gimana gitu ya. Akan kita bahas dulu tips yang pertama, yaitu dalam mengerjakan dengan cara substitusi. Itu berarti pertama-tama ingat metode substitusi. Jadi kalau pertama kali kamu ketemu soal limit fungsi trigonometri, hal yang harus kamu lakukan itu kamu coba dulu dengan cara substitusi. Mungkin soalnya terlihat rumit, tapi dengan cara substitusi bisa saja ketemu jawabannya. Nah, yang ketemu jawabannya itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu bukan 0/0. Kalau ketemunya 0/0 itu tidak boleh ya. Jadi Ibu tulis di sini ya. Jika hasilnya itu nanti 0/0 itu tidak boleh. Berarti bukan jawabannya ya. Jadi kamu gunakan metode yang lain. Nah, metode substitusi itu contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Limit X mendekati Pi gitu. Misal untuk berapa ya? Ini aja deh. X dikali tangen 2X gitu contohnya ya. Nah, ini kalau dengan cara substitusi berarti X-nya diganti dengan Pi. Berarti Pi dikali tangen 2Pi. Nah, di sini artinya kamu itu harus tahu Pi itu berapa derajat gitu kan. Jadi untuk mengerjakan soal dengan cara substitusi, kamu juga perlu ingat apa? Ingat bahwa Pi itu adalah 180 derajat. Gitu, harus diingat-ingat. Selain itu pengembangannya juga perlu diingat. Contohnya, 1/3 Pi berapa derajat? Ya berarti caranya 1/3 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Atau misal di soal bukan Pi tapi 1/4 Pi. Berarti nanti 1/4 dikali 180 derajat yaitu 45 derajat dan seterusnya gitu ya. Harus diingat-ingat. Nah, sekarang kita hitung ini lanjutannya, yaitu Pi biarkan berarti Pi dikali tangen 2Pi. Tangen 2Pi itu berapa? 2Pi itu adalah 2 kali 180 derajat gini ya. 2Pi berarti 360 derajat. Atau tangen 0. Tangen 0 nilainya berapa? 0. Nah, di sini kamu juga harus ingat nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Misal seperti tadi kan tangen 360 derajat. Kalau kamu tidak ingat nilainya berapa, berarti nanti kamu tidak bisa menyelesaikan soal dengan metode substitusi dan soal lainnya. Yang kedua, tadi harus ingat, kalau ini ingat ini ya, radian. Ingat sudut radian. Ingat sudut radian. Nah, yang kedua, ingat nilai trigonometri, terutama pada sudut-sudut yang istimewa. Misalnya
Sinus 30 derajat berapa sih? Nilainya adalah setengah. Terus kosinus 45 derajat nilainya berapa sih? Nilainya setengah akar 2. Atau tangan 45 derajat berapa? Itu 1. Nah, itu kamu harus ingat. Tidak terbatas hanya sudut 0 sampai 90 derajat saja. Tapi harus ingat juga sudut yang lebih dari 90 derajat. Contohnya, coba kosinus 180 derajat berapa? Siapa yang ingat? Nilainya adalah negatif 1. Nah, kalau sinnya, sin 180 derajat berapa? Nilainya adalah 0. Ini contoh kecilnya ya. Untuk nilai-nilai yang lain juga perlu kamu ingat. Nah, demikian ini dengan cara substitusi ya. Berikutnya dengan rumus. Oh iya, tadi belum dibahas tadi ya yang dengan rumus. Yang kedua, metode atau cara, atau gini aja deh. Ingat rumus limit fungsi trigonometri. Ini rumus apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah rumus yang seperti ini, limit x mendekati 0 untuk x per sin x gitu. Itu adalah nilainya 1. Dan juga yang limit x mendekati 0 kalau x per tangan x itu juga 1. Demikian juga kalau dibolak-balik, maksudnya dibolak-balik itu tadi kan x per sin x. Nah, sekarang sin x per x itu juga 1. Demikian juga untuk yang tangan x per x itu juga 1. Dan pengembangannya langsung saja ke contoh soal aja ya. Yang perlu diingat adalah untuk menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ini, yang ada di rumus itu cuma sin dan tangen. Kalau ketemu cos bagaimana gitu kan? Nanti kalau soalnya ada mengandung kosinus gimana Bu Guru? Nah, itu caranya nanti akan kita bahas di poin berikutnya ya. Nah, sekarang ke contoh soal dulu untuk menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Contohnya seperti ini. Limit x mendekati 0 untuk x kali sin x per 2x kuadrat ya. Oke, untuk x kali sin x dibagi 2x kuadrat ini perlu menguraikan. Jadi langkah pertama itu menguraikan, langkah kedua jodohkan. Gitu ya. Nah, caranya gimana menguraikannya? X kali sin x dibagi 2x dikali x. Nah, ini kamu harus pinter-pinter dalam menjodohkan. Yang dijodohkan itu yang sin sama tangan saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini karena di atas bawah ada yang sama, bisa dicoret. Cret-cret. Berarti tinggal jadi limit ini x-nya mendekati 0 ya. Ini beberapa ada yang kurang teliti. Kalau duanya di bawah sini berarti jadinya 1/2 bukan 2 ya. Kamu harus jeli. Nah, kemudian sin x per x itu adalah 1. Karena ini sudah disubstitusi berarti limitnya tidak usah ditulis. Setengah dikali 1 adalah setengah. Begitu ya. Nah, kemudian contoh lain ya, ini ya yang biasanya salah-salah ini begini nih. Kalau ada soal limit x mendekati 0, terus di sininya sin x, di bawah ada 2x kuadrat gitu ya, beda ya dengan yang tadi nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, ini bagaimana? Tetap kita jodohkan dulu, nanti sin x-nya sama x. Yang atas sin x, yang bawah berarti 2x dan x. Nah, yang jadi jodoh, yang dijodohkan tuh yang bisa ini.
Terus gimana itu ik yang bawah nggak bisa dicoret? Ya tidak apa-apa, berarti nanti kita substitusikan. 1/2 kali 0. Nah, sin x per x itu 1. Berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 0 itu 0, 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi kalau x-nya nggak bisa dicoret ya tidak apa-apa, berarti disubstitusi. Kamu tidak usah ragu-ragu. Nah, yang sering salah juga kalau nanti dalam bentuk pecahan. Seperti yang nomor 3 ini. Misal limit x mendekati 0. Tangannya berapa ya? Tangan setengah x dibagi sin 3x contoh. Nah, tangan per sin itu boleh. Ya nggak boleh kalau ada cos. Ya nggak bisa dijodohkan antara mereka berdua. Berarti ini tinggal lihat angkanya, yaitu setengah dibagi 3. Rata-rata sampai sini sudah betul, cuma salah dalam membagi. Nah, dalam membagi itu kan ada 2 metode atau 2 cara. Yang pertama itu cara ping wale atau dikali terus dibalik. Ping itu artinya kali ya. Dikali terus dibagi seperti ini. Ini setengah dibagi 3. 3 itu dianggapnya 3/1. Jadi nanti setengah dikali atau diping terus dibalik. Siapa yang dibalik? 1/3 hasilnya. Dibalik dari 3/1 dibalik jadi 1/3. Begitu hasilnya adalah 1/6. Atau metode yang kedua, biasanya Bu Guru pakai metode ini juga, yaitu dengan menjodohkan yang luar dengan luar, dalam dengan dalam. Yang luar itu jadi atas, dalam jadi bawah. Nanti tinggal dikalikan. Yang luar 1 kali 1, yang dalam berarti 2 kali 3. Jadinya 1/6 juga. Silahkan kamu gunakan salah satu cara, dan juga perlu teliti ya untuk membagi pecahan. Beberapa ada yang salah kemarin ketika penilaian harian, padahal soal yang mudah tapi salah di dalam pembagian pecahan, kan sayang sekali. Nah, Ibu rasa itu saja tips-tips untuk menggunakan cara substitusi ya. Nah, sekarang kita ke yang ini cara yang fungsi pakai rumus ya, maaf. Nah, berikutnya tadi akan kita bahas kalau ada kosinusnya. Nah, beberapa soal memang memuat kosinus. Jika ada kosinus bagaimana? Ini yang ketiga ya. Jika memuat kosinus. Contoh. Limit x mendekati 0. Misal sin 2x dibagi tangan x kali kosinus x. Kalau ada kosinus, caranya adalah kita memisahkan yang kosinus dengan yang selain kosinus. Agar apa? Agar kita mudah untuk melihat jodohnya. Jadi jangan dijodohkan sin dengan cos, itu nggak boleh ya. Kita pisahkan sehingga ini akan menjadi sin 2x itu dengan tangan x. Sedangkan kosinusnya dipisah jadi 1 per cos x gitu ya. Gunanya apa? Biar kita fokus ke yang bisa disederhanakan menjadi bentuk baku seperti rumus limit tadi. Ini kita bisa tahu jawabannya, yaitu 2/1 atau 2. Nah, sedangkan 1 per cos x itu adalah 1 per cos 0. Cos 0 nilainya 1, sehingga jawabannya adalah 2. Jadi tipsnya adalah memisahkan si cos tersebut ya. Ini biar lebih paham akan Ibu contohkan satu lagi. Limit x mendekati 0. Misal berapa ya? Cos 4x dikali sin kuadrat x dibagi x kuadrat gitu ya. Udah, kita pisahkan saja. Ini syaratnya untuk memisahkan itu kalau di sininya ini ya perkalian ya, perkalian baru dipisah. Ini juga nih, ini perkalian.
baru boleh dipisah, sehingga nanti jadinya limit X mendekati 0 cos 4X dikali sin kuadrat X per X kuadrat. Sin kuadrat X per X kuadrat itu bisa juga dipecah jadi sin X kali sin X per X. Ini juga diper X. Ini sendirian ya, jomblo. Biarkan kosinus jomblo, biarin gak apa-apa. Nah sekarang kita substitusikan kosinus 4X berarti cos 4 kali 0. 4 kali 0, 0. Kosinus 0, 1. Nah yang belakang-belakang sini, ini 2 ini hasilnya adalah 1 dan 1. 1 kali 1 kali 1, hasil akhirnya adalah 1. Gitu ya, besok ada beberapa soal yang mengandung kosinus, kamu harus bisa memisahkannya. Metode yang sama itu juga berlaku untuk yang mengandung akar. Jadi di sini nomor 3, jika memuat kosinus atau akar. Nah contoh nih ya, yang nomor 3 ini untuk yang mengandung akar. X mendekati 0, misal sin X per 2X akar 4 min X. Nah contohnya seperti ini. Ini metodenya juga sama, kita pisahkan yang akar menjadi limit X mendekati 0, berarti ini sin X dibagi 2X akarnya jadi 1 per akar 4 min X. Ini dipisah ya. Yang tadi ini kosinus pisah, ini juga dipisah, ini pisah, biarkan dia jomblo, tidak apa-apa, dia jomblo bahagia. Nah yang sin X per 2X hasilnya 1 per 2, yang tadi akar 1 per akar 4 dikurangi 0 yaitu 4, sehingga setengah dikali ini akar 4 2 itu ya, jadinya 1 per 4. Begitu deh. Jangan bingung kalau ada akar, ada kosinus, kamu tidak perlu bingung. Kata kuncinya adalah dipisahkan, biarkan dia jomblo, jojoba ya. Nah, sekarang tips yang berikutnya yaitu untuk soal yang rumit, beberapa soal yang kelihatannya rumit itu bisa kamu sederhanakan dengan memperhatikan rumus-rumus trigonometri yang sudah kita ketahui. Poin nomor 4. Nah, sekarang yang keempat yaitu sederhanakan soal dengan bisa yang pertama dengan rumus identitas gitu ya. Jadi harus ingat nih rumus-rumusnya. Rumus identitas apa saja ya? Ini rumus identitas tuh ada beberapa sih, ada 3, tapi yang perlu diingat ini aja deh, yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau ketemu ada bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu langsung saja kamu ganti 1 ya. Itu akan mempercepat atau memudahkan pekerjaan gitu. Bisa sih kadang kalau misal caranya substitusi tidak kamu ganti jadi 1, tetap ketemu jawabannya, tapi akan ribet. Jadi mendingan kalau ketemu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ubah saja jadi 1. Nah rumus yang ini juga bisa diturunkan menjadi rumus-rumus yang lain, yaitu rumus 1 min cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X, atau 1 min sin kuadrat X itu cos kuadrat X gitu. Tapi yang paling penting yang Bu Guru kotakin ini itu rumus identitas. Rumus apalagi yang perlu diingat khususnya untuk PTS besok, yaitu rumus sudut rangka, baik yang sinus maupun yang kosinus. Yang sinus dulu ya, akan Bu Guru tuliskan contohnya. Sin 2x itu bisa diuraikan jadi 2 sin x kali cos x gitu. Atau
Atau nanti untuk yang kosinus gimana rumusnya? Kosinus 2x itu bisa aja kosinus kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Ini tapi kurang populer, yang lebih populer yaitu kosinus 2x diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ini ya yang Bu Guru kotakin ini. Yang diinget-inget banget gitu. Yang lain perlu diinget sih, tapi yang ini diinget-inget banget. Yang ini. Nah, untuk yang kosinus 2x ini bisa diturunkan rumusnya. Jadi 1 min cos 2x itu adalah 2 sin kuadrat x. Ini penting sekali, sering muncul nanti di soal. Atau bisa juga bukan 1 min cos 2x, itu di soal bisa 1 min cos 4x, berarti 2 sin kuadrat. Kalau di sini 2 ini 1, 4 di sininya 2. Atau 1 min cos x itu adalah 2 sin kuadrat separohnya 1, itu setengah. Gitu ya. Nah, ada juga yang di soal bukan 1 min cos 2x tapi cos 2x min 1, itu diapakan? Berarti ini yang Ibu centang itu dikalikan negatif 1 semua, berarti yang ruas kanan itu berubah jadi min 2 sin kuadrat x, begitu. Oke, tolong diingat-ingat ya. Kamu benar-benar tuliskan ulang-ulang gitu, mana-mana rumus yang kamu sering salah, nah tapi sering muncul. Selain rumus sudut rangkap dan juga identitas trigonometri, kamu juga perlu mengingat rumus ini nih, nanti ada keluar nih rumus. Ya, nanti rumus cos A dikurangi cos B, yaitu min 2 sin setengah A ditambah B dikali min 2 apa ya? Min 2 sin cos kayaknya. Cos setengah A min B. Apa min 2 sin? Bentar ya, Bu Guru cek dulu. Sin cos, cos sin cos, cos min sin. Oh, berarti di sini sin. Gitu. Ya, ini juga perlu kamu ingat-ingat. Ada 2 soal kalau nggak salah yang bisa disederhanakan dengan rumus cos A dikurangi cos B. Nah, berikutnya adalah bentar Bu Guru ingat-ingat dulu. Rumus sudah. Oh iya, bisa juga kamu menyederhanakan dengan cara memfaktorkan gitu ya. Bentar, ini dikotakin dulu. Kotak hijau aja lah. Oh, kotak hitam. Ya nggak apa-apa. Kamu juga harus bisa memfaktorkan ya. Pemfaktoran juga perlu diingat. Wah, tulisannya jelek. Pemfaktoran. Ini maksudnya gimana pemfaktoran ya? Yang biasa aja, yang misal gini. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu difaktorkan bisa kamu ubah jadi apa gitu. Jadi x plus 2 dikali x plus 3. Kalau dikalikan ini berdua dikalikan itu 6, dijumlahkan itu 5 gitu ya. Ini kamu harus lancar karena termasuk dalam rangka menyederhanakan soal. Nah, sekarang kalau ada soal, kalau biasanya kan x-nya mendekati 0 gitu ya. Sekarang kalau soalnya untuk x-nya bukan mendekati 0, itu gimana? Ini tadi nomor berapa ya? Nomor 5 sekarang. Jika x tidak mendekati 0, tapi maksudnya bukan mendekati tak hingga juga. Misal
Contoh soalnya begini. Limit X mendekati 3 gitu. Oh, angka 3-nya kurang jelas. Untuk sin X min 3 per X min 3 gitu ya. Nah, ini kalau ada soal seperti ini tinggal kamu lihat, yang penting ini yang ada di dalam kurung ini sama, berarti sama dengan 1 gitu. Atau gini, misal limit X mendekati 4. Di sini ada 2 kali 2x kali x min 4 per tangen x min 4 gitu ya. Kalau kamu bingung, kamu bisa jodoh-jodohkan dulu, berarti apa yang dijodohkan ini, apa yang dipisahkan. 2x nya sendiri, nah x min 4 dengan tangen x min 4 ini dijodohkan. Hasilnya menjadi 2. Oh, ini x nya mendekati 0, salah, jadi harusnya yang benar 4. Hasilnya berarti 2 dikali x nya itu 4, yang dijodohkan tadi itu menghasilkan 1, jadinya 8. 2 kali 4 itu 8. Begitu ya. Ingat, ini tadi x nya digantinya dengan 4 bukan dengan 0, jadi bukan 0 hasilnya. Itu tadi kalau x nya tidak mendekati 0 atau bukan mendekati 0. Nah, sekarang untuk x kalau mendekati tak hingga itu gimana? Yang perlu diingat-ingat kata kuncinya untuk yang ke-6 ini, jika x mendekati tak hingga itu ya, itu kata kuncinya adalah memisalkan. Nih, Bu beri contoh dulu. Contoh limit x mendekati tak hingga untuk x tangen 5 per x. Misalkan dulu. Misal, ini kata kuncinya banget nih. Misal, memisalkan. Misal apa? Yang dimisalkan seper x itu p. Karena di sini ada x, ya udah kita misalkan juga seper p itu x. Selanjutnya tinggal diganti. Kalau x mendekati tak hingga, nanti soalnya di sini yang di sini jadi p mendekati 0 gitu. X-nya apa? Dilihat x-nya itu 1 per p. Tangen 5 per x berarti tangen, ini kan ibaratnya ada angka 1, jadinya 1 per x ya. Berarti 5 kali 1 per x. 5 kali p. Tangen 5p. Begitu. Kamu ubah. Terus bukan berarti p-nya dicoret-coret gitu. Bukan ya. Tapi dijodohkan. Perjodohannya bagaimana? Yaitu tangen 5p per p. Nah, ini begini. Baru kemarin ketika penilaian harian ada beberapa yang salah gitu. Misal, kalau di penilaian harian kemarin kan di sini bukan x, tapi ini contohnya di sini 2x gitu ya. Berarti kan di yang ini jadi 2 kali seper p. Tapi malah caranya itu jadi seper p kali tangen 10p. Nah, ini salah. Walaupun jawabannya sama, tapi salah. Yang betul itu begini. Kalau di sini ada angka 2, 2-nya tetap di depan, yang dijodohkan yang ini. Tangen 5p per p, hasilnya 2 dikali 5, sama-sama 10 sih. Tapi langkahnya salah atau konsepnya salah. Jadi perlu diperbaiki konsepnya ya. Oke, nanti akan ada soal yang cukup kompleks. Contohnya seperti ini. Contoh yang kedua untuk limitnya kalau mendekati tak hingga ya. Misalnya gini, limit x mendekati tak hingga untuk 5 per x kuadrat dibagi tangen kuadrat seper x. Nah,
ini kita misalkan juga sama yang dimisalkan tadi, 1/x. 1/x itu P gitu. Berarti 1/P itu X ini, tapi nggak kita butuhin sih kayaknya. Langsung kita ganti aja, berarti yang atas ini limitnya jadi P mendekati 0 ya. Yang atas itu 5 kali 1/x, berarti 5 kali P. Yang bawah tangan, oh ini dikuadratkan, semuanya jadi diberi tanda kurung ya. Kemudian yang bawah tangan kuadrat 1/x. 1/x itu P. Baru kita uraikan. Limit P mendekati 0. Berhubung ini 5-nya di dalam kurung, berarti ikut dikuadratkan. Berarti 5-nya 2 kali. P-nya juga 2 kali. Tangan kuadrat P itu tangan P kali tangan P. Ini menghasilkan 5, sebelah sini juga 5. 5 kali 5, 25 gitu ya. Semoga bisa besok. Nah, ini yang terakhir sekarang bukan tips sih, tapi ibu mengingatkan kalau ada yang gini nih, biasanya suka salah. Semoga besok nggak salah. Contohnya ada 2 soal nih kayak gini. Sinus, limit dulu, limit x mendekati 0, sinus x ditambah sin 2x per x. Nah, kalau ada soal-soal yang seperti ini itu caranya gimana? Kalau yang ini sih caranya ada 2. Yang pertama bisa diubah jadi limit x mendekati 0, sinus x per x ditambah sinus 2x per x gitu ya. Ini nanti jodohkan. Atau cara yang kedua, atas dan bawah pembilang dan penyebut sama-sama dibagi x. Berarti sin x per x ditambah sin 2x per x dibagi x per x. Gitu. Ini kalau di sininya penjumlahan semuanya dibagi x, tapi kalau perkalian hanya boleh salah satu yang per x gitu. Kalau udah seperti ini, tinggal ini dilihat hasil-hasilnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang contoh yang kedua, limit x mendekati 0 kalau sebaliknya, yaitu x dibagi sin x ditambah sin 2x. Nah, ini mau nggak mau dengan cara yang kedua ini, yaitu semua pembilang dan penyebut dibagi dengan x sehingga berubah jadi x mendekati 0. Yang atas dibagi x, yang bawah sin x dibagi x tambah sin 2x dibagi x gitu. Intinya kalau ada soal yang seperti ini, silahkan simpelnya kamu bagi pembilang dan juga penyebut dengan x. Begitu ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada ralat gitu, mungkin Bu Guru ada yang salah, kamu bisa menghubungi Bu Guru. Terima kasih, semoga sukses belajarnya. Ingat, belajarnya jangan cuma baca-baca saja, tapi kamu harus latihan-latihan terus ya. Tangannya bekerja, matanya bekerja, pikirannya juga bekerja. Semoga sukses besok PTS-nya.